Bekantan atau Nasalis lavartus adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa maupun hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidungnya yang panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Bekantan merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Hewan ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya Proboscis monkai atau longnose monkai dalam bahasa Inggris. Sementara nama bekantan adalah berasal dari bahasa Malaysia atau Brunei. Sementara penduduk sekitar juga menyebutnya monyet Belanda atau kera Belanda. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah. Menurut data IUCN, keberadaannya di alam liar diperkirakan kurang dari 100.000 ekor saat ini di alam liar. Ciri khas dari hewan ini adalah bentuk hidungnya yang unik sehingga mudah dikenal di antara primata lainnya. Hidungnya panjang dengan bagian muka tidak ditumbuhi oleh rambut. Panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya, yaitu sekitar 5 bahkan sampai 10 cm. Warna rambut pada tubuhnya bervariasi. Bagian punggung umumnya berwarna coklat kemerahan, sedangkan bagian ventral dan anggota tubuh berwarna putih keabu-abuan. Ukuran hidung pada jantan dewasa lebih besar daripada betina. Demikian pula ukuran tubuhnya. Bekantan merupakan satwa abrodial atau hidup di pohon, namun terkadang turun ke lantai hutan untuk alasan tertentu. Pergerakan dari dahan ke dahan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melompat, bergantung, atau bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Selain itu, bekantan juga berenang yang ulung, karena di bagian telapak kaki dan tangannya memiliki selaput putih seperti pada katak, sehingga memudahkan bekantan untuk menyeberangi sungai. Bekantan termasuk primata diurnal, yaitu aktivitasnya dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari. Menjelang sore hari, bekantan umumnya akan mencari pohon untuk tidur di sekitar tepi sungai. Anggota kelompok akan bergabung dalam satu pohon atau pohon lain yang letaknya berdekatan. Bekantan tidak membuat sarang untuk tidurnya. Hewan ini mengkonsumsi hampir semua bagian tumbuhan dengan komposisi yaitu lebih dari 50% daun muda, sekitar 40% buah, dan sisanya bunga maupun biji. Selain mengkonsumsi sumber pakan asal tumbuhan, bekantan kerap kali mengkonsumsi beberapa jenis serangga. Saat musim surut, bekantan sering turun ke tanah untuk mencari serangga tanah. Hewan ini tersebar luas di hutan-hutan sekitar muara atau pinggiran sungai di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Hewan ini dapat ditemui di daerah rawa maupun muara dan pinggiran sungai pulau. Di Kalimantan Barat, satwa ini menempati daerah hutan bakau di dalam kawasan nasional Gunung Palung. Sedangkan
di Kalimantan Tengah mudah dijumpai di Taman Nasional Tanjung Puting atau di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu, bekantan juga ditemukan di Taman Nasional Kutai serta hutan rawa gambut dan hutan bakau di pantai Kalimantan Timur. Berdasarkan Redis IUCN dalam kategori genting, menurut peneliti dari Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam atau BPT KSDA, Triatmoko mengatakan isu kepunahan bekantan di Teluk Balikpapan memang kerap muncul. Namun untuk memastikan kapan waktunya tidak dalam waktu dekat, melainkan mungkin jangka panjang. Salah satu faktor pemicu berkurangnya habitat bekantan di Teluk Balikpapan adalah aktivitas kawasan industri yang makin meluas. Meski tingkat dan bentuk pencemaran bervariasi menurut lokasi, namun kegiatan industri, pelabuhan, dan berbagai macam kegiatan di hulu perut utama. Penyebaran terlebih di Teluk Balikpapan merupakan pintu utama kapal-kapal besar maupun dari dan menuju laut lepas. Arus lalu lintas yang padat dapat berpengaruh terhadap kualitas air di sekitar pantai tersebut. Kawasan industri sangat mempengaruhi kehidupan hewan ini. Habitat yang terus mengerus ditambah pencemaran membuat populasi bekantan terpecah dari kelompok besar menjadi kelompok yang lebih kecil. Dengan populasi yang kecil, bekantan akan mengawali kawin kerabat, menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas. Sayangnya, di Teluk Balikpapan yang merupakan wilayah perairan semi tertutup yang memisahkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, itu banyak perubahan seiring waktu. Kawasan mangrove yang menjadi rumah bekantan mengalami degradasi, terutama akibat pembukaan lahan untuk tambak maupun yang lainnya. Selain perluasan kawasan industri, hewan ini juga akan terus mengalami pengurangan. Itu jagalah alam agar hewan ini tetap menjadi adil.